Oke, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 3 tentang klasifikasi zat dan perubahannya. Kemarin sudah pada mencatat ya tentang asam dan basa. Oke, sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu di slide. Di sini ada gambar jeruk nipis ya. Kalau kita ditanya bagaimana rasanya jeruk nipis, pasti rasanya asam. Oke. Kenapa asam? Karena ada namanya zat sitrat atau asam sitrat yang terkandung dalam jeruk nipis yang memang sifatnya itu asam. Maka rasanya adalah masam ya. Oke, kita lanjutkan bagian A, larutan asam basa dan garam. Kita lihat dulu ya, apa sih asam basa dan garam itu? Seorang kimiawan dari Swedia bernama Steve Arrhenius, ya Steve Arrhenius ini mengatakan bahwa asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dia larut dalam air. Sedangkan basa itu adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contoh reaksi kimianya seperti ini ya. HCl berbentuk air atau aqua, kemudian ketika direaksikan dia akan pecah menjadi H+ dan Cl-, ya. Dan ini masih kategorinya asam. Kemudian contoh basa adalah natrium hidroksida atau NaOH. Maka yang terjadi adalah reaksinya Na+ ditambah OH-, ya. Itu adalah reaksi basa. Oke, kita telah satu-satu ya. Jadi asam itu adalah zat yang memiliki pH. Nah, pH ini adalah potensial hidrogen atau kadar keasaman ya, kadar keasaman dari suatu zat. Kalau misalnya pH-nya kurang dari 7, maka dia kategorinya asam. Ya. Rumus kimianya yang tadi ya contohnya. Nah, di sini asam itu adalah H+ ditambah ion negatifnya. Yang tadi kalau yang HCl kan H+ tambah Cl-. Nah, Cl- ini ion negatifnya. H+ adalah yang hasil reaksinya. Sifat-sifat asam itu yang pertama rasanya masam, bersifat korosif. Korosif itu yang membuat karat ya, membuat karat pada logam. Kemudian kalau menggunakan kertas lakmus itu bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kertas lakmus ini nanti kita akan jelaskan lagi ya. Kemudian asamnya bersifat elektrolit. Artinya elektrolit itu memiliki apa ya, seperti konduktor ya, semacam konduktor gitu. Jadi sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik. Dan di dalam air dia menghasilkan ion H+ ya atau hidrogen. Contoh-contoh zat asam yang ada dalam kehidupan sehari-hari semua pasti tahu ya, cuka. Nah, cuka itu adalah asam ya, asam cuka, asam asetat. Kemudian asam askorbat, asam sitrat ada dalam jeruk ya. Kemudian asam klorida tuh di lambung kita juga ada asam lambung. Kemudian ada asam tartrat di anggur ya. Tuh, dan lain sebagainya. Ini contohnya juga. Oke, sekarang ada yang pernah makan sabun? Sabun itu atau enggak ketika kita keramas gak sengaja busanya masuk ke lidah, ke mulut ya, pasti terasanya pahit ya, rasanya pahit. Kenapa? Karena sabun itu mengandung senyawa hidroksida yang sifatnya basa dan basa itu rasanya pahit ya. Nah, kebalikannya dari asam, jadi basa itu adalah zat yang memiliki potensial hidrogen atau derajat keasaman itu lebih dari 7. Kalau asam itu kurang dari 7, kalau basa itu lebih dari 7. Sehingga rumusnya basa itulah ion positif ditambah OH-nya ya. Dan juga dia punya ciri-ciri ya. Yang pertama tadi ya dari rasanya pahit, kemudian terasa licin di kulit ya, dan sedikit merusak kulit atau kaustik ya. Kalau kalian sudah mencuci pakaian menggunakan deterjen, kulit kita jadi kasar ya. Kenapa? Karena dia kaustik, menyebabkan kering. Kemudian menghantarkan arus listrik juga ya. Dan basa ini membuat kertas lakmus merah menjadi biru. Basa itu dilambangkan dengan huruf dengan warna biru ya.
gitu. Jadi kalau semua jadi biru berarti dia basa sifatnya ya. Lakmus merah menjadi biru itu adalah salah satu ciri larutan basa. Dan di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ya. Kemudian kalau basa dicampur dengan asam maka akan menetralkan larutan asam. Makanya orang sakit lambung itu harus minum basa ya. Nanti ya. Nah, contohnya ini. Obat mah nih aluminium hidroksida AlOH3 ya. Itu adalah obat mah untuk menetralkan asam lambung. Tuh ya. Kemudian plester ada magnesium hidroksida, natrium hidroksida ya. Nah, ini kesimpulannya ya, perbedaan sifat asam dan basa. Nanti materinya akan Bapak share juga di grup. Oke, sekarang kita masuk ke garam. Jadi garam itu adalah reaksi penetralan ya atau reaksi penggaraman. Senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ketika asamnya tinggi, kemudian kita combine dengan basa, maka akan cenderung netral dan sifatnya nanti menjadi seperti garam gitu ya. Tidak harus selalu asin ya. Kalau garam yang selalu kita konsumsi itu memang rasanya asin, tapi garam tuh ya umumnya tidak terasa asin ya. Zat yang tidak bersifat asam maupun basa sehingga dia pH-nya netral atau sama dengan 7. Ya pH-nya itu 7. Nah, ini sifat-sifatnya menghantarkan arus listrik dan tidak mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru karena dia netral ya. Nah, ini reaksi kimianya contohnya ya. Asam dan basa maka yang dihasilkan adalah garam dan air ya. HCl dengan NaOH maka yang terbentuk adalah NaCl. Nah, ini NaCl ini yang garamnya plus air atau H2O-nya ya. Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari selain garam dapur adalah kalsium karbonat atau kapur ya, CaCO3 untuk mengecat. Kemudian pupuk ya, KNO3. Kemudian bahan sabun juga K2CO3 dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh garam ya. Oke. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Coba sebentar, mana share screen? Oh ya ini. Ya, kita masih lanjut di bab 3 ya. Sekarang indikator asam, basa, dan garam. Ya, kemarin kalian juga sudah mencatat bahwa indikator asam dan basa adalah suatu zat yang warnanya dapat berubah dalam larutan asam atau basa. Nah, macam-macam indikator itu ada dua ya. Ada indikator buatan, ya, ada indikator alami. Contoh indikator buatan itu kertas lakmus ya, warnanya merah dan biru. Kemudian ada namanya zat fenolftalin, metil merah atau metil jingga ya. Kalau kalian pernah lihat obat merah itu juga bisa jadikan indikator. Sedangkan indikator alami itu contohnya kunyit, bunga kembang sepatu, kulit manggis, kol merah ya, dan zat warna alami lainnya. Nah, kertas lakmus ini disebut juga dengan pH meter paper ya. Ini bentuknya nih ya. Jadi ini kertas lakmus merah, ini kertas lakmus warna biru. Kertas lakmus ini diperoleh dari lumut kerak bernama Rosella tinctoria ya. Ini lumutnya. Diambil ekstraknya baru ditempel di sebuah kertas, baru nanti dia akan bisa kita gunakan untuk mengukur pH, menguji pH ya keasaman suatu zat. Ya. Ini gambar dari apa tuh namanya? Lumut ya, Rosella tinctoria. Nah, ini ada tabel perubahan warna kertas lakmus ya. Bapak dikasih kode dengan merah dan biru. Merah itu untuk lakmus merah dan biru itu untuk lakmus biru. Kalau misalnya asam M ya, asam M merah, awalnya dia kalau lakmus merah dia tetap merah. Ya, tidak berubah di kertas lakmus merah. Ketika di lakmus biru, maka diberikan lakmus biru ya, larutan asam ketika dimasukkan kertas lakmus biru maka dia akan berubah menjadi merah. Berarti itu asam tandanya. Sedangkan netral, di lakmus merah dia tetap merah, di lakmus biru dia tetap biru. Kemudian basa, basa itu kalau larutannya basa, ketika kita masukkan kertas lakmus merah, maka akan berubah jadi biru. Ya, berarti itu tandanya larutannya adalah basa. Sedangkan di lakmus biru dia tetap biru. Ya,
Kita lihat ilustrasinya ya. Oh, nanti ada ya, sebentar setelah ini. Jadi keuntungan menggunakan lakmus itu yang pertama dapat berubah warna dengan cepat, bereaksi dengan asam maupun basa ya. Kemudian sukar bereaksi dengan oksigen ya. Jadi kalau misalnya kita taruh kertasnya di suhu ruangan dia tidak akan berubah warnanya ya. Jadi harus menyentuh dengan air gitu, dengan larutan baru bisa berubah warnanya. Mudah diserap oleh kertasnya yang terakhir. Nah ini ya contohnya. Di sebelah kiri ini adalah lakmus merah. Ketika kita masukkan ke dalam suatu larutan, tiba-tiba berubah jadi biru. Maka larutan ini adalah larutan basa karena mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Sedangkan yang di kanan adalah lakmus biru. Ketika dimasukkan ke dalam larutan berubah menjadi merah. Berarti dia adalah larutannya asam ya. Jadi lihat perubahan warnanya apa. Perubahan warnanya apa berarti itulah jenis larutannya. Kalau menjadi biru itu adalah basa. Kalau menjadi merah berarti asam. Itu ya. Ini contoh yang lainnya kita simulasi ya, simulasi praktikum online. Kalau air kita masukkan ya, lakmus merah dan lakmus biru, ternyata tidak berubah warnanya. Berarti larutan H2O ini adalah netral ya. Ya, netral berarti dia larutannya netral. Oke, sekarang kita punya larutan HCl. Oke, kita masukkan kertas lakmusnya. Kemudian kita angkat. Ternyata ada perubahan warna ya pada kertas lakmus biru. Lakmus biru berubah menjadi merah, maka dia adalah termasuk larutan yang bersifat asam. Ya, ingat, lakmus biru berubah jadi merah, berarti dia asam. Oke, yang terakhir. Bapak punya larutan NaOH. Kita masukkan kertas lakmusnya. Oke. Kemudian kita angkat. Maka apa yang terjadi? Ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Berarti NaOH ini adalah larutan basa. Seperti itu ya. Ingat perubahan warnanya yang kita lihat ya. Kalau jadi biru berarti basa ya. Biru huruf B. Basa huruf B juga berarti basa. Selain kertas lakmus, ada yang namanya pH tester paper. Ini lebih akurat lagi ya. Kalau tadi hanya untuk tahu mana asam mana basa, kalau ini ketahuan nilai pH-nya berapa ya. pH tester paper itu dicocokin warnanya nantinya ya. Nah, ada juga yang namanya pH meter. pH meter ini digital ya. Kita tinggal masukkan tangkai pH meternya ke larutan yang akan kita uji nilai pH-nya, baru kita lihat deh angkanya berapa. Kalau di bawah 7 berarti asam, kalau sama dengan 7 berarti netral, kalau di atas 7 berarti basa. Ya. Kemudian ada tabel perubahan warna dengan indikator buatan ya. Misalnya tadi kan indikator alami itu ada dari kol merah, kunyit, kemudian buah bit juga bisa ya dipakai gitu. Maaf ya, salah. Ini indikator buatan itu yang tadi lakmus merah, lakmus biru kan sudah ya perubahan warnanya. Terus metil merah, ada metil jingga dan fenolftalin. Nah ini ya, ini indikator buatan. Maaf Bapak ketukar tadi ya. Indikator buatan ini. Oke, indikator alami, zat penguji asam atau basa yang berasal dari bahan alami ya. Sama seperti tadi sih, yang Bapak bilang bahwa indikator alami itu bisa dari kunyit, anggur, buah bit, kol merah, daun bunga mawar, kulit manggis juga bisa ya. Tapi kita harus buat dulu, harus kita ekstrak dulu. Ya, ekstraknya dengan cara pertama dihancurkan dulu. Dihancurkan dulu si bahan alaminya, kemudian direbus, baru disaring ya. Nah, itu baru udah diperoleh warna alaminya. Indikator alami dari bunga sepatu nih seperti ini ya. Pertama dihaluskan dulu bunga sepatunya, kasih air, baru diekstrak. Nanti dapatlah ekstrak atau warna alami dari daun bunga sepatu atau bunga sepatu ya. Ini ada video sebenarnya. Tapi nanti Bapak akan sharekan aja ya videonya ya di YouTube.
Oke, sekarang kita masuk ke skala keasaman dan kebasaan. Ya. Untuk mengidentifikasi asam dan basa, maka diperlukan suatu indikator ya, baik alami ataupun buatan. Nah, identifikasi asam basa ini untuk mengetahui atau sebagai skala keasaman dan kebasaan. Ya. Untuk diketahuinya dari apa? Dari nilai pH-nya atau dari potensial hidrogen atau power of hydrogen ya. Identifikasi asam basa menggunakan indikator alami buatan untuk mengetahui nilai pH-nya itu ya. Nah, ada yang namanya diagram skala pH ya. Di sini ada warna-warnanya juga ya, dari skala 1 sampai skala 14 ya. Skala 1 sampai 6 atau di bawah 7 itu adalah asam ya. Ada dibagi dua lagi nih, ada asam kuat sama asam lemah. Asam kuat itu nilai pH-nya dari 1 sampai 3, asam lemah itu nilai pH-nya dari 4 sampai 6. Sedangkan netral itu sama dengan 7 ya. Itu batasan asam basa. Kemudian lebih dari 7 itu adalah basa ya. Basa lemah itu skalanya dari 8 sampai 10, sedangkan basa kuat itu dari 11 sampai 14. Tuh ya. Jadi kalian bisa baca di sini tingkat pH berkisar antara 0 sampai 14. Bapak ulang lagi ya. Jadi nilai 7 itu adalah pembatasnya, netralnya. Tidak asam juga tidak basa. Senyawa asam itu pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa itu lebih dari 7 ya. Ini sama aja ya. Derajat keasaman suatu senyawa itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah ya. Semakin kecil nilai pH-nya berarti semakin asam ya. Sedangkan semakin tinggi nilai pH-nya berarti semakin basa. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh nyatanya ya. Ada kertas lakmus warna merah dan warna biru. Ketika kita tempelkan kertas lakmus biru ke lemon ya, ini contohnya lemon, maka lakmus biru berubah jadi merah. Berarti si jeruk ini sifatnya adalah asam ya. Tuh. Ini juga sama nih, ada suatu larutan ya di sebelah sini, di sebelah kanan. Ini lakmus biru ya awalnya ya. Ketika kita celupkan, ternyata berubah lakmus birunya jadi merah. Berarti dia adalah larutan asam. Ini ada video, kita lewati saja. Nanti Bapak sharekan di YouTube ya. Oke, itu ya mengenai asam, basa, dan indikatornya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke grup ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.